podcastnya anak muda, kadang serius, kadang ngelantur. Kali ini masih bersama aku, Aldi Karolin. Kita akan membahas hal seru dan menarik yang sering banget terjadi, tapi nggak semua bisa cerita tentang hal ini. Yang kita akan bahas tentang orang Batak yang pindah ke lingkungan kampus yang pastinya budaya itu sangat berbeda dengan kampung halamannya mereka gitu. Dan di sini ada teman aku, perkenalan dulu dong. Dari asal tempat tinggal, Batak mana bang? Terus sekarang tinggal di mana? Dari nama berarti. Ya, siap. Asal? Serius-serius sekali bang. Enggak. Sabar bang. Oke, lanjut. Biar jelas ya kan, biar orang-orang tahu siapa ya. Siap. Jadi namaku Colin Paul Harjoli Aritonang, asal dari Sumatera Utara, tepatnya di Tebing Tinggi. Bataknya Batak Toba. Marga Aritonang. Oke, siap. Ih, gue pakai. Oke, kita bakal sebelum masuk pertanyaan nih Bang Colin. Ini tanya jawab iya, gitu. Tanya jawab. Kalau Oke. disuruh milih satu kata buat gambarin budaya Batak, apa tuh dan kenapa? Gambar satu kata. Iya, satu kata. Satu Nggak usah kata ya. banyak Bang, biar gak lama. Susah, soalnya kalau satu kata itu susah. Oke, banyak berarti ya, harus banyak kata ya. Tapi ini konteksnya harus satu kata kan? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Buat Bang Colin apa yang enggak? Kayak mana ya? Sangat luar biasa sih kalau menurutku. Dua kata lah ya. Ditoleransi ya. Dua kata boleh lah ya. Boleh ya. Dua kata. Sangat luar biasa. Kenapa ya? Kenapa tuh Bang? Karena ambil contoh aja kalau misalnya kita ketemu satu marga nih di perantauan itu kayak enak gitu. Walaupun nggak saudara tapi kayak saudara. Walaupun dia kayak nggak tahu, kita baru tahu pertama kali sama kita, dia tuh udah nganggap kita kenal lama gitu. Itu enaknya kalau budaya Batak tuh, kalau di perantauan. Keren ya. Konteksnya gitu. Jadi ke keluarganya nggak bakal ini ya, lepas ya. Iya, ke keluarganya nggak bakal lepas. Oke, kemudian jangan lihat dong. Oh iya. Ini kan saya yang tanya ya. Oh iya. Iya. Oke, kemudian masuk nih pertanyaannya nih Bang Colin. Waktu pertama kali masuk ke kampus, hal pertama yang bikin kamu culture shock itu apa? Dengan budaya kampus yang orang-orangnya itu dari budaya yang berbeda-beda gitu. Culture shock sih pasti bahasa sih. Bahasa. Khususnya kita pindahnya di Jawa Barat ya. Iya, jadi kayak bahasa itu kayak pas orang ngomong nih pakai bahasa yang nggak kita tahu. Nah, aku itu kayak stereotype ya kan orangnya, kayak ini dia ngomongin aku nggak sih gitu. Apalagi pas di lift tuh kemarin pernah kejadian, pas aku itu di lift sendiri sama berdua kan, bertiga tuh di lift. Aku sama dua orang yang asing ini. Nah, mereka ngobrol tapi ngeliat ke arahku gitu kan. Aku nggak tahu ini kayak mereka pakai bahasa apa gitu, Timur kayaknya. Kurang tahu ya. Timur Indonesia apa Timur Leste? Timur Leste gitu kayaknya. Jadi mereka ngomong tuh kan, ngomong, tapi nengok aku ya. Ini dia. Aku digosipin. Iya, ini kayak diomong. Aku dimaki-maki kayaknya. Iya, nggak mungkin aku kayak gitu kan. Nggak mungkin kayak kok hantem nggak ini? Nggak mungkin. Iya, makanya kayak ya udahlah, mungkin memang bahas-bahas tentang tugas-tugas orang itulah mungkin. Aku kayak ya udah. Tapi kalau berlalu tentang aja. Bahasa sampai sekarang Bang Colin di semester 1 sampai semester ini kelihatan kan tidak berubah. Dia tetap membawa logat Batak. Ya iyalah bos, harus itu bos. Itu menjadi ciri khas yang unik banget buat Bang Colin ini. Di semua orang yang kayak udah pindah tempat, dia bakal ganti logatnya dia, tapi Bang Colin masih bertahan dengan. Oh iyalah. Kemudian nih Bang Colin, kamu tipe yang gampang akrab atau butuh waktu buat nyatu di tempat baru? Tapi kelihatannya gampang akrab ya. Kalau aku sih banyak yang bilang ya. Gampang akrab, padahal enggak, susah. Kenapa tuh? Coba ceritakan tuh kenapa susahnya. Susahnya itu karena di akunya, bukan karena orangnya ya, karena di akunya. Aku tuh kayak misalnya nih pergi ke tongkrongan baru kan. Aku tuh kayak pakai bahasa yang adaptasi dari sini dulu, kayak pakai lo gua dulu. Soalnya kalau aku pakai langsung kau kan nggak ini kan. Nanti orang sini kan kasar. Iya, jadi kayak ini orangnya apa sih? Ya udah aku kayak pakai lo gua. Dulu aku pertama kayak lo gua, tapi lama-lama risih juga kan. Iya, jadi kayak orang pikir sih aku gampang akrab sih, padahal nggak terlalu. Susah beradaptasi dengan bahasanya. Kalau di sekitaran sini ya. Iya, apalagi Pulau Jawa. Karena aku sendiri dari Sumatera ngerasain hal itu. Ini susah. Kemudian pernah nggak sih kamu ngerasa harus ngerem dulu sebelum ngomong? Takutnya orang itu kaget, kayak apa sih abang ini?
Ya kayak aku bilang tadi lah, makanya sering sih ya kalau berpikiran ngerem gitu sering. Soalnya takutnya apa ya? Dikira Ngajak marah. berantem. Iya, ngajak dikira berantem. ih ini orang ngajak ribut ya. Iya. Kalau kami kan di sana ngajak berantem kan. Iya. Ini orang ngajak ribut ya. Kira takutku dikira kayak gitu kan, ngajak ribut. Mak, kalau kayak gitu kan Benar-benar. susah kan. Ini Iya. bukan kampung awak takut juga. Ya kan? Oke, Bang. Iya. Siap. Gitu dia. Kemudian Bang Colin, menurut kamu penting nggak sih orang tahu konteks budaya sebelum menilai cara bicara seseorang? Pastilah. Penting kali ya. Pastilah. Penting kali. Makanya harus ada edukasi nggak sih dari orang tua-tuanya. Benar. Iya. Kayak apa tuh edukasi yang harus diberikan orang tuanya gitu? Kayak apa tuh? Kayak mana ya? Yang ada ya? Maksudnya dia jangan memperkenalkan budayanya sendiri Iya. aja gitu. Jadi kayak dari kecil itu orang tuanya kayak ya memperkenalkan budaya lain lah selain budaya yang dari lahir mereka gitu kan. Biar mereka juga kalau gini kan di perantauan aku nggak tahu nih budaya-budaya mana aja kan. Jadi kayak pas udah di sininya baru tahu. Karena kan di sana kan masih kental sama budaya Batak kan. Jadi mama bapak jadi masih ngajarin budaya Batak doang lah gitu. Jadi orang tua Bang Colin juga harus ya? Harus. Kemudian nih, kalau kamu ketemu seseorang, sesama orang Batak nih di kampus, gaya ngobrol kamu balik kayak di rumah nggak? Atau tetap menyesuaikan? Itu susah juga ya pertanyaannya. Kayaknya ya? iya, karena kayak- takutnya dia udah lama di sini kan. Kalau dia udah lama di sini kan kita mau nimbrung kayak ngomong pakai bahasa yang di sana kan beda. Tapi kayak contohnya kalau udah tahu nih kita sama-sama orang Batak nih, tapi kayak ngomong lu gua tuh kayaknya susah ya. Nah, susah. Jadi dilema. Benar. Kalau pertama kan kalau kita berpikir kalau dia udah lama di sini kan susah. Kedua kalau misalnya dia dengar aku nyautin dialog gua kan dia mungkin nggak enak juga. Jadi ya pakai bahasa baku doang lah yang formal lah kayak kamu saya dulu lah gitu. Kalau dia ngeresponnya pakai bahasa sana baru kita ngerespon pakai bahasa sana juga. Kemudian nih, kamu pernah nggak sih dibilang galak atau marah-marah karena cara ngomongnya kamu ini? Di mana dulu area nih? Kampus, Bos. Di area kampus. Iya. Gimana ya? Belum pernah sih. Belum pernah. Iya, Sejauh ini belum pernah. belum pernah. Karena udah pernah tahu juga Iya. sih orang Batak. Nanti Karena soalnya kan Batak tuh kayak di mana-mana ada gitu. Ada. Jadi orang udah mengerti kayak ini Nah, masalahnya mereka. udah apa ya dibilangnya naik daun lah. Siap, naik terus. Jadi kayak orang-orang udah tahu gitu. Kemudian kita bakal pindah nih ke cerita unik yang ada di kampus. Ada nggak sih cerita unik atau momen lucu yang kamu alami di kampus karena perbedaan budaya? Gimana ya? Kalau itu sih ada, cuma yang paling Yang di lift tadi nggak sih? iya di lift tadi satu. Nah kebetulan kan di kampus kan kita disediain asrama kan ya. Nah di asrama sih, Kenapa loh? karena kan di asrama itu kan kayak ada juga yang orang Batak sih pastinya kan. Nah ketika dia ngomong sama orang Batak yang temen dia gitu kan, aku dengar itu kayak sakit apa maksudnya kayak kupingku kayak kayak udah nggak asing gitu kan dengarnya kan, udah tangi tapi ada juga yang nengok kami gitu kan, mereka nengoknya kayak ini ngomong apa sih gitu kan. Jadi ini waktu pakai bahasa Batak apa gimana? Pakai bukan bahasa Bataknya tapi logat Medannya. Oh, siap. Logat Medannya. Jadi pas kami ngomong beberapa orang cuma nggak tahu lah mungkin dari Jakarta lah mungkin ya. Orang itu kayak bingung-bingung memang. Cuma pas udah selesai kami ngomong, mereka nimbrung tuh. Kalian dari Batak ya? Iya. Ah dia jadi gabung dia. Jadi kayak kamu saya jadi kami membaur pakai bahasa yang formal. Nah itu sih kalau misalnya pembauran dari budaya-budaya lain. Tapi menurut aku kayaknya orang-orang bukan bingung sih, lebih kayak tertarik untuk dengarnya. Karena aku sendiri, aku suka banget dengerin orang Batak atau orang Medan cerita. Karena logatnya tuh menarik, kayak keras tapi kayak ada nada-nadanya gitu. Kayak mana itu nada-nada kayak mana maksudnya? Kayak gini lah bang, kayak enak didengarnya bang. Maksudnya? Kayak keras-keras gimana gitu, tapi kayak enak didengar. Santai bawaannya. Menarik bu didengar gitu. Tapi kata orang
terlalu keras. Terlalu keras. Terlalu keras. Buat mereka nggak terbiasa. Mungkin. Buat mereka nggak terbiasa. Mungkin. Tapi buat apa orang Sumatera pun kalau dengar orang Medan cerita, iya enak. Oh, kok Nias ya? Iya. Oh iya, kok Nias tadi. Iya, Nias. Tadi kan udah, iya tadi. Iya, tadi udah ngomong, Bos. Siap. Kemudian nih, pernah nggak kamu ngerasa kayak, ih kok mereka gini sih? Atau sebaliknya mereka bilang kok kamu gitu sih? Kalau berpikir kok mereka gitu sih, akunya ya, kalau aku sih enggak sih. Karena kan aku sebelum ngerantau ke sini kan udah diajarin kayak jangan terlalu jangan terlalu kaget lah, ya kan? Karena orang tua juga kan pasti udah pernah ngerantau juga kan. Pasti dia ngasih tips-tips lah. Kadang-kadang kayak mungkin nanti di luar sana mungkin kamu nggak dengar bukan nggak dengar sih, maksudnya nggak akan terbiasa sama budaya-budaya di luar sana. Ya mungkin sih aku bilang gitu kan sama bapakku lah, mamaku lah kan. Soalnya bapak udah nggak ada. Jadi dari situ aku nggak pernah berpikir kayak mereka kayak gini sih, orang ini kok kayak gini sih, nggak pernah sih. Karena udah diberitahu dari awal. Iya. Jadi kayak udah tahu. Walaupun kita nggak tahu budayanya kayak kayak gini, beda budaya pasti beda bahasa gitu. Kemudian nih, ada nggak dosen atau teman yang ngasih komentar soal cara ngomong atau sikap kamu sama orang? Komen ya? Kalau komen sih nggak ada sih kalau komen. Nggak ada. Ya itu juga nggak sih guys, karena kayak udah banyak yang banyak, apalagi sekarang FYP nggak sih? Iya kan, gara-gara udah gara-gara rayak besi. Oh iya. Gara-gara rayak besi kan makanya hal yang nyolong besi itu. Kan FYP nggak sih di TikTok? Makanya FYP tentang Medan keluar semua, tentang Sumatera Utara. Besi itu dari Medan. Nah, iyalah, di kilo kan langsung. Duit itu Kemudian nih, kalau bercerita tentang budaya atau nilai yang dibawa ya, dari budaya Batak apa sih nilai atau kebiasaan yang menurut kamu penting banget buat dijaga atau dijaga waktu udah merantau? Apa ya? Budaya ya itu tadi, tetap jangan lupa sama satu marganya. Jangan lupa sama satu marganya. Soalnya kalau kita merantau nih, biasanya kan orang Batak itu jarang kan ada keluarganya di Pulau Jawa ini kan. Jadi kalau misalnya kita ketemu satu marga itu kayak beruntung banget. Keluarga memang tidak ada, tapi semarga pasti banyak. Jadi kayak beruntung kali kita kalau ada satu marga kita di sini. Karena kalau kita ada apa-apa kan pasti manggil orang itu kan, yang satu marga kan. Kalau manggil yang udah kita nggak kenal, nggak ada marganya kan, siapa sih orang? Iya, nggak percaya kita jadinya. Betul, Bang. Kemudian nih, ada nggak tradisi khas Batak yang kamu kangenin banget tapi jarang ada di sini? Apa ya? Di sini pun juga kebetulan udah tersebar sih, udah ada punguan-punguan apa sih namanya? Perkumpulan Batak juga. Jadi kayak kalau di ini juga nggak sih kayak Cool Fest? Iya, itu kan ada, makanya udah kesebar, udah apa namanya? Orang Batak mendunia ini namanya ini. Udah mereka itu kayak inisiatif lah, membuat tari-tarian, kas-kas makanannya. Kemarin juga pas libur tuh kan ada grup Batak tuh ya, dia bilang kayak ayo kumpul-kumpul di sini kita masak makanan khas Batak biar nostalgia gitu aja katanya. Ya nggak ada yang pudar sih kalau menurutku. Kalau berbicara tentang makanan nih, satu makanan yang paling kamu kangen banget tapi sulit banget dapat di sini. Babi panggang. Babi panggang, sumpah. Walaupun ada babi panggang di sini, mahal banget. Wih. Mahal banget. Tunggu seminggu aku nggak makan baru bisa beli. Iya. Tunggu seminggu baru bisa. Tapi nggak mungkin kan aku nggak makan kan. Lebih bagus makan telur 2 biji awak daripada beli babi panggang. Siap. Iya kan. Kemudian nih, pernah nggak kamu ngerasa kayak jangan gue. Aku harus berubah nggak sih biar diterima, atau justru makin yakin buat tetap jadi diri sendiri? Gimana? Kayak kau harus berubah nggak, atau biar kau bisa diterima gitu? Oh, di lingkungan. Iya. Kayaknya aku harus berubah lah. Kayaknya nggak pernah sih aku berpikir gitu. Karena kebetulan juga
orang-orang yang di Jawa ini tertarik juga sih sama budaya Batak sebenarnya kan. Iya. Jadi kayak beruntung lah aku sebagai orang Batak kayak nggak terlalu berubah 360 derajat Iya, gitu. betul. Ya paling ya agak sopan lah kalau manggil orang. Kalau di sana kan, oi. Woi, Nah, kalau sekarang kan masih kemana kamu? iya, kalau di sana kayak gitu. Kalau di sini nggak mungkin. paling nggak kayak mau kemana? Ya, mau kemana? Lembut lah, lembut. Gimana kamu menjaga identitas budaya kamu, tapi tetap bisa berbaur dan punya teman dari berbagai daerah? Apa ya? Jadi kayak saling berbagi lah, saling berbagi tentang budaya masing-masing. Kayak kemarin kan ada temanku yang dari Padang, Tio namanya. Jadi kami kayak sering ngobrol tentang budaya kami masing-masing. yang ini Tio, ya? iya. Komunikasi Jawa nggak sih? Iya, dia bagus juga tuh tentang budaya. Literasinya juga luas juga kawan itu. Tio, apa kau Bang? Iya, betul. Iya, jadi kayak itu yang Ini lagi dibahas Tio. itulah yang membuat kami itu kayak lebih apa ya? Tetap ketat pertemanan walaupun beda budaya gitu. Saling sharing-sharing tentang budaya masing-masing. Kenapa budaya Batak gini? Kenapa nasi Padang mahal kali di sini? Yo. Iya. Gitu sih. Oke, kapan kamu ngerasa paling berjuang buat diterima? Gak pernah sih. Gak pernah sih. Kalau orang itu mau terima, enggak, ya udah. Terserah orang itu lah. Karena itu Cuma mau dibilang lagi. Ya kan? Ngapain lah paksa-paksa, Bos? be yourself banget Iya, ya. di yourself aja lah. Ngapain harus pakai lo gua biar diterima? Aduh mah. Sebenarnya Bang Colin agak tidak peduli sebenarnya. Iya sih, enggak. Sebenarnya bukan dia karena tidak culture shock, tapi dia tidak peduli. Itu ya guys, intinya ya guys ya. Bukan kayak gitu. Kemudian Bang Colin, apa momen yang bikin kamu bangga banget jadi orang Batak waktu di kampus? Apa tuh Bang Colin tuh? Kemarin tuh kan pas apalah dibilangnya presentasi tuh. Ada dosen yang bilang kayak, iya orang Batak itu memang enak didengar kalau bersuara. Iya sih, memang agak tegas gitu kan. Itu yang aku bilang tadi. Makanya. Aku kalau dengar orang Batak atau orang Medan ngomong, ih, enak. Kayak poinnya gitu dapat gitu. Iya. Kayak nggak ragu-ragu kalau Tegas ngomong. gitu Iya, loh, nggak tegas. ragu-ragu ngomong. Iya, enggak. Mau kau terima ngomonganku, terima. Kalau enggak terserah kau. Gitu. Iya, Bang Colin. Kalau nggak salah itu Seraudi kemarin yang bilang. Iya, karena Seraudi kalau nggak salah itu memang dia pernah pacaran sama orang Batak katanya. Cewek orang Batak. Jadi makanya dia sedikit tahu lah tentang Tapi budaya-budaya orang Batak Batak. emang kayak gitu guys. Iya, enggak, tegas. Jangan yang enggak. Jadi kayak jelas. Nanti enggak iya. Iya. Enggak gitu kan. Sakit kepala kalau gitu kan. Nggak bisa. Oke, ada pertanyaan berikutnya di Bang Colin. Menurut kamu penting gak sih? Kayak lu selimut ini ya. Oke, siap-siap Bang Colin, siap. Udah kayak di kutal. Penting kalian ini ya. Bikin kali. Nanti kalau panas komen. Enggak. Lanjut ya. Menurut kamu penting gak sih kita sebagai anak muda saling mengerti dan paham budaya satu sama lain? Itu pasti sih. Kenapa Pastilah. tuh? Kenapa tuh? Ada alasannya dong. Jangan Biar pasti-pasti kita aja, nggak Bang. ceplas-ceplos. Biar kita nggak ceplas-ceplos. Betul, kalau ngomong. betul. Nanti kita nggak tahu orangnya ini budaya apa, kita pakai budaya kita ngomongnya kan. Iya. Dia kayak, "Ih, apa ini?" Kadang juga ada yang kayak kalimat yang di satu daerah ini beda, di daerah lain tuh Iya, beda. Contohnya istilah-istilahnya nih, beda. aku punya cerita nih. Jadi kayak aku tahu bahasa satu kata itu dari Manado tuh oto, itu artinya mobil. Tapi kalau di Batak oto itu bodoh. Jadi kayak contohnya Bang Colin lagi cerita, ini orang Manado lagi cerita, woi itu oto. Terus dia bilang, kenapa kau bilang aku bodoh? Makanya Iya, kita harus paham. beda. Iya. Yang harus paham sih. Begitu. Kalau kamu bisa sampaikan sesuatu buat teman-teman yang baru kenal orang Batak, apa yang pengen kakak bilang ke mereka? Wih, aduh. Jangan panggil aku Lae. Kenapa tuh? Gak boleh panggil Lae. Kenapa tuh? Kayak mana ya? Itu kan ada panggilannya sendiri. Jadi kalau misalnya, jadi ada tuturnya. Nggak asal-asal manggil le. Enggak. Emang Lae itu artinya apa, Bang? Misal, kalau Lae itu, kalau kau nih, nikah lah. Misalnya aku nikah samamu, ya kan? Enggak, misal. Mau banget. Misal kan, kita nikah nih berdua. Nah, abangmu itu atau abangmu, kakak laki-lakimu atau abangmu, Iya. atau adik cowokmu itu manggil aku Lae. Aku manggil dia Lae.
Berarti lah itu bukan yang kayak Iya, Le, gitu. Oh bukan. Oke, jangan manggil Nggak Le sembarangan ya. itu, nggak sembarangan. Kecuali kalau kau nikah sama dia ya. Kecuali kalau Oke. ada hubungan darah lah. Oke, siap. Iya. Kemudian nih, terakhir nih ya, apa penjelasan paling berharga yang kamu dapat dari hidup sebagai anak Batak yang merantau? Apa ya? Lebih bisa menghargai perjuangan orang tua sih. Iya. Itu karena kayak mana ya? Kita nggak tahu itu duit dapat dari mana gitu orang tua kita Betul. untuk menyekolahkan kita keluar-luar gitu kan, walaupun nggak tahu sukses atau enggak juga. Hmm. Cuma yang kupelajari itu kayak jangan sampai kalian sia-siakan lah. Kalau memang bisa orang tua kalian itu mengeluarkan kalian sekolah, jangan sia-siakan. Itu dia. Itu salut sih kalau nengok orang tua Batak yang ya pahit-pahitnya berladang Semua orang lah. tua ini bang, semua orang Nggak, tua ini maksudnya bang. kalau misalnya berladang lah, Oh iya siap. ya kan, Betul. jangan disia-siakan lah. Panas-panas, hujan badai angin ribut, orang tua terobos. Yang penting kalian bisa kuliah. Sekolah. Iya Is. sekolah. Tuh. Itu dia guys, seru banget pembahasan kita pada hari ini, membahas tentang Abang Colin ini yang dari Batak pindah ke daerah kampus yang punya banyak banget budaya, yang punya banyak banget perbedaan. Dan menurut Bang Colin, bangga nggak sih untuk tinggal di Indonesia dengan budaya yang sebanyak ini? Wih, bangga lah. Bangga ya? Bisa belajar banyak kita. Iya. Bisa belajar banyak. Aku pun bangga kali bang. Iya. Nggak cuma budaya Batak aja yang Iya. pelajari kan jadinya. Apalagi nih? Apa aja yang udah pernah dipelajari? Banyak. Manado kemarin Iya. kan. Padang, Betul. Minang-Minang Iya. sama Tio. Iyo, Manado Iya. siapa? Adalah. Cewek mana lagi? Ini dibaca-baca. Baca-baca. Oke guys, jadi itu dia, perbedaan bukan hal yang membuat kita terpisah, namun menggambarkan bahwasanya Indonesia kaya akan budaya dan sangat keren banget, betul nggak Bang Colin? Betul sekali. Dan aku juga mau say thank you buat Bang Colin yang udah share-share buat kita yang ada di sini. Say hi dulu buat mereka sebelum kita berpisah Bang Colin. Dan Kan nanti ketemu lagi di mana Bang? di sana. Di Ya itu dia guys, aku Audrey Caroline pamit undur diri. Sampai jumpa, dadah. Udah anjing.